Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masih membahas tema tentang ditentukan dari semula. Ya, ditentukan dari semula. Nah, kenapa kali ini saya bahas sedikit begitu detail? Karena ini menentukan ya tentang nasib kita ke depan. Ya, menentukan nasib kita ke depan. Kenapa? Ini adalah proyeknya Allah. Ini adalah programnya Allah atas hidup kita. Sehingga Dia yang telah menciptakan kita, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dikejar oleh Allah, ditebusnya kembali, lalu ditolong oleh tangan Allah yang kuat, kita diangkat kembali, dipulihkan, dan selanjutnya, saudara, di sini kita perhatikan, Dia punya target atas hidup kita ini. Sehingga setiap orang yang percaya, mau tidak mau, sadar tidak sadar, ngerti atau tidak ngerti, malam hari ini Allah tetap ya, punya satu rencana dalam kehidupan kita. Jadi Allah sedang menentukan kita, ya, menentukan kita. Nah, saudara, kemarin ya saya sedikit simpulkan ya dari apa yang kita pelajari 2 sesi, ya. Pertama, ya, mengapa dikatakan bahwa Dia itu suka ikut-ikut campur, ya. Nah, di sini jawabannya adalah salah satu ayat hafalan yang banyak orang sudah menghafalkannya adalah di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Saudara, coba walaupun kita sudah familiar, kita sudah hafal dengan ayat ini, kadang-kadang kita kurang memperhatikan dengan seksama. Malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara, ayat yang sudah familiar ini, yang sudah kita kenal sejak lama, coba Anda perhatikan, khususnya yang saya highlight ya dengan warna kuning ini. Nanti coba Bapak Ibu Saudara mulai merenungkan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya. Jadi yang belum tahu, malam hari ini harus tahu. Karena ayat ini bilang kesepakatan kita bersama bahwa kita sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kenapa Dia suka ikut campur dalam kehidupan kita? Dia mau mendatangkan sesuatu yang baik, betul? Yang baik memang ya, kalau di sini kayaknya ini ada pilihannya bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, lepas dari Bapak Ibu Saudara, seberapa dalam, seberapa besar kasih Anda akan Tuhan, ya, kepada Dia yang telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat bahwa memang Dia mau sesuatu yang baik itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, jangan berhenti di ayat 28. Anda bisa membaca ayat 29 sampai 30. Di situ Anda akan melihat kenapa kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 29-30 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya, ya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya yang sulung, ya, anaknya yang sulung, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya,
mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, kalau Anda melihat ayat ini luar biasa ya, ada pilihan ya, bahwa orang-orang yang percaya tadi sekarang dipilih oleh Allah. Ketika pilihan itu terjadi, semua yang telah dipilih itu Tuhan sekarang menentukan kita. Apa yang ditentukan oleh Allah dalam kehidupan kita ini? Memang awalnya bahwa keikutsertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Tapi bukan hanya di daerah itu tok, ya. Tapi Dia mau supaya kita ini boleh menjadi serupa dengan gambar anaknya. Siapa anaknya? Anaknya adalah Tuhan Yesus. Sehingga anaknya itu atau Tuhan Yesus itu nantinya akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pertanyaannya, siapa saudaranya Yesus? Saudaranya Yesus adalah Anda dan saya. Nah, sekarang lepas Anda mau diakui sebagai saudaranya Yesus atau tidak, itu tergantung pertumbuhan Anda dalam menentukan apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam kehidupan Anda ini. Seberapa cepat Anda diubahkan atau berubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Jadi kalau orang bilang aku saudaranya Yesus. Jadi kalau umpama ya di sini ada yang ngaku-ngaku ya, saudara saya saudaranya Pak Gideon gitu ya. Lalu orang mulai berpikir ya, bener nggak ya? Ya. Nah, untuk memastikan kadang-kadang lihat, ada kemiripan nggak ya? Matanya sama nggak ya? Hidungnya sama nggak ya? Nah, paling tidak ya, ada kemiripan. Nah, ketika ada kemiripan, ya kadang-kadang orang mulai ya, terjebak juga. Ada orang mirip mungkin bukan saudara ya. Nah, kamu kok kayak saudaranya? Kenapa kamu bilang begitu? Itu mirip tuh. Itu mirip tuh. Sama saudara. Anda nggak bisa ngaku-ngaku jadi saudaranya Yesus. Kalau Anda nggak berubah, nggak ada karakteristik Kristus itu, ya, yang ada di dalam kehidupan Anda, sehingga orang nggak bisa mendeteksi, ya, adanya tanda-tanda Kristus di dalam diri Anda. Coba nanti malam setelah Zoom meeting acara online discipleship ini, Anda semua menghadap cermin, ya, menghadap cermin. Lalu cek wajah Anda di dalam cermin itu, apakah wajahmu ada tanda-tanda Kristus atau tidak? Ya, mungkin Anda bingung, Pak. Saya sudah bercermin berkali-kali. Tadi sebelum Zoom ini, supaya saya kalau nanti open cam, wajah saya itu benar gitu ya. Saya udah lihat, Pak. Cermin di sini Alkitab bilang adalah firman Tuhan. Alkitab ya. Orang baca firman Tuhan, orang baca Alkitab itu sebenarnya sedang mengamat-amati mukanya di dalam cermin. Nah, kira-kira ada yang pas nggak? Kira-kira ada yang cocok nggak? Ya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil. Di mana banyak menceritakan tentang pekerjaan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus selama 33,5 tahun dia berkarya di muka bumi ini. Paling enggak ada karakteristiknya Kristus itu yang muncul dalam diri Anda. Kalau ada saudara, nah Anda mungkin punya modal untuk boleh ngaku jadi saudaranya Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, oke. Kita lihat ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan ini merupakan sesuatu yang amat berharga. Sehingga bisa kita simpulkan, ini rahasia yang amat besar dari Allah Bapa kita. Hal apa? Hal bertumbuh, berubah, menjadi seperti Yesus itu loh. Banyak orang kadang-kadang kalau dikutbahin tentang diubah menjadi serupa dengan Yesus itu, kayaknya, aduh, ini mau kayak nanjak gunung gitu ya. Terengah-engah. Mana mungkin? Mana bisa? Tapi kalau dia yang menetapkan, dia yang pengen, artinya sebenarnya Anda bisa, amin.
Sebenarnya Anda bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Nah, karena sekarang kita lihat, banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja Tuhan tidak mengajarkan tentang perubahan ke sini. Sehingga terjadi yang namanya meleset dari target. Ya, meleset dari target. Targetnya apa? Targetnya diubah menjadi serupa dengan Yesus. Itu targetnya. Ya, jangan berhenti bertumbuh sebelum Anda menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Seberapa tingkat level kerohanian Anda, mungkin orang sudah kagum dengan Anda hari ini. Tapi Anda bisa cek juga, ketika engkau melihat ke cermin, Anda coba padankan diri Anda dengan Kristus, kira-kira sudah mengalami kemiripan atau belum? Kalau belum, jangan pernah berhenti bertumbuh. Amin. Coba lihat, senyummu udah kayak Yesus enggak? Responmu terhadap orang-orang sekitar sudah kayak Yesus atau enggak? Ya. Bagaimana Yesus bertumbuh mengalami kepenuhan Allah Bapa, dan dia juga mau nanti apa yang kita lakukan sampai kita ditargetkan menjadi seperti Yesus ini, nanti juga akan dilanjutkan. Kita akan mengalami kepenuhan Bapa sama seperti Kristus mengalami kepenuhan Bapa di dalam dirinya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kenapa banyak orang mulai meleset dari target? Karena mereka hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat atau yang diatur atau yang diplan atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Walaupun mungkin dalam tanda kutip itu namanya gereja sekalipun. Ya. Enggak semua gereja sedang melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan ini. Saya pernah diizinkan oleh Tuhan untuk berapa kali seminar di depan para leaders atau para hamba Tuhan. Salah waktu terakhir sebelum COVID itu saya ambil tema sedikit meleset dari target ini. Dan saya bilang, maaf Bapak Ibu Saudara, bukan maksudnya kami mengkritisi atau menggurui Bapak Ibu Saudara. Anda orang hebat, Anda orang setia, saya bilang gitu. Tapi paling tidak saya harus menyampaikan sesuatu apa yang harusnya terjadi, karena itu yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah Bapa atas gereja yang dibangun di dasar Kristus itu. Nah, akhirnya saya mulai khotbah nih di depan para hamba-hamba Tuhan itu. Targetnya begini. Apa yang sedang Anda ajarkan selama ini di dalam gereja Anda? Mereka hanya bicara tentang blessing. Mereka hanya bicara tentang healing. Mereka hanya bicara tentang miracle, mujizat, dan sebagainya. Wah, saudara, kalau gereja jualan seperti itu, wah, yang datang banyak ya. Datang, nanti diberkati. Datang, nanti disembuhkan. Datang, mujizat. Bukan salah, itu sebenarnya adalah langkah awal. Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Wujud kebaikannya apa? Anda diberkati. Wujud kebaikannya apa? Anda disembuhkan. Wujud kebaikannya apa? Ada mujizat yang selalu terjadi di dalam kehidupan Anda. Amin. Itu kebaikannya yang ditulis dalam ayat 28. Tapi kita harus melanjutkan di ayat 29 dan ayat 30. Nah, Anda dientaskan, Anda dibebaskan dari semua belenggu masalah dalam kehidupan Anda, supaya Anda nggak sibuk masalah solusi hidupmu. Karena semua di-cover, dijamin di dalam Yesus. Lalu matamu mulai melihat tuntunan Allah berikutnya. Dia mau bawa Anda kemana? Dia punya tujuan apa?
Ternyata dia mau Anda berubah. Bukan mengalami kelegaan tok, enggak. Ya. Tapi mengalami sebuah transformasi, perubahan di dalam hidupnya, di hidup Anda. Anda diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kalau Anda sudah melakukan berubah seperti Tuhan Yesus, nanti konsep prinsip dalam kehidupan Anda juga beda. Yesus itu punya slogan ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, jadi fokusnya ke sana. Bapak mau apa ya? Bapak mau apa ya? Bapak mau apa ya? Nah, saudara, coba apakah malam hari ini ya yang sedang Anda kerjakan? Melakukan pekerjaan apa? Ternyata Dia yang memilih dan memanggil Anda, Ia telah menentukan pekerjaan setiap orang di dalam kerajaannya. Persoalannya, tinggal Anda mendengarkan Dia, apa tugas Anda setiap hari, lalu menempatkan diri dan bekerja. Jenis pekerjaan Anda tentu tidak sama dengan orang-orang yang masih berdosa. Amin. Nah, beda, saudara. Orang-orang yang masih berdosa, orang-orang Kristen duniawi, beda dengan anak-anak Allah. Kita yang mengetahui tentang panggilan dan rencana Allah ini, apa yang Anda kerjakan itu jauh ya berbeda dengan mereka. Anda nanti akan lihat, kenapa ya orang kok masih mikir begitu? Kenapa saya kok nggak mikir gitu lagi? Kenapa? Siapa yang sudah mulai mengalami kondisi seperti ini? Saya sebagai hamba Tuhan, saudara ya, kalau ketemu rekan-rekan hamba Tuhan, teman-teman sekolah Alkitab dulu, yang 25-30 tahun yang lalu, ya sahabat saya itu. Nah, ketika kami ngobrol gitu ya, nah mereka kadang-kadang itu bingung gitu, dengan apa yang sedang saya pikirkan kadang-kadang. Ya, kamu kok bisa mikir seperti itu? Kadang-kadang seperti itu. Lalu saya balik, kok kamu nggak mikir seperti itu? Karena dia nanya, kamu kok mikir seperti itu? Lalu saya balik, kok kamu nggak pernah mikir seperti itu? Kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Lalu dia balik ngomong sama saya, kok kamu bisa ya akhirnya mendapatkan pemikiran seperti itu? Kenapa? Nah, fokus kita kemana? Kalau fokus kita tetap pada diri sendiri, saudara, pekerjaan yang Anda lakukan hanya sekitar area ya di dalam dirimu. Tapi kalau engkau melihat Allah, menatap Allah, memperhatikan Allah bukan dirimu sendiri, pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan pasti beda, amin. Itu persoalannya. Ya. Anda itu sedang memandang apa? Fokusmu di mana? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di mana Kristus ada. Tuh, sejak kapan? Sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pikirkanlah. Nah, kalau pikiranmu hanya besok makan apa ya? Besok utangnya gimana ya? Ya nanti apa yang Anda kerjakan di daerah apa yang Anda pikirkan itu. Tapi kalau Anda mikir tentang Allah, Anda akan melihat apa yang Tuhan atau Bapak mau pengen kerjakan di dalam kehidupan Anda. Nanti dia akan menginspirasi Anda. Aku mau begini, aku mau begitu. Sehingga Anda menangkap. Dan ketika Anda melihat banyaknya hal yang Bapak ingin lakukan di muka bumi ini, makanya Anda akan punya slogan yang sama seperti Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Amin. Yuk saudara, mulai. Kalau hari ini apa yang sedang Anda pikirkan hanya di daerah kebutuhan hidupmu saja terus, itu nggak akan berakhir. Ya, Anda hanya uplek di daerah situ. Tapi coba mulai ya arahkan pandanganmu kepada Bapa. Nanti gaya hidupmu, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, proyeknya pasti berbeda, ya. Tidak seperti orang-orang
yang masih berdosa tadi ya. Nah, saudara, Anda akan diperlengkapi dengan semua fasilitas dan kemampuan bekerja seperti Tuhan Yesus. Dan Anda bekerja di dalam roh, bukan bekerja di alam materi. Namun pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada Anda pasti juga mengacu kepada rencana Bapa untuk mengubah Anda semakin serupa dengan Kristus. Indah ya? Nah, saudara, ada perlengkapan, fasilitas, ada kapasitas, kemampuan, ya, sehingga Anda bisa bekerja, melakukan sesuatu seperti apa yang pernah Yesus lakukan, dan Anda dimampukan bekerja di dalam roh, ya. Nah, Anda bisa mengambil apa yang Bapak sedang plan ke dalam kehidupan Anda. Bukan itu saja. Dan Anda akan mengalami dampak perubahan semakin hari, semakin diubahkan seperti Kristus. Baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Saudara, percaya kepada Dia yang telah mengutus Yesus ke muka bumi, yaitu Bapa itu bukan sekedar sebuah harapan atau apa, bukan. Tapi itu boleh juga dikatakan sebuah pekerjaan. Ya, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Jawabannya tadi ya, pekerjaannya apa? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jenis pekerjaan ini yang nggak pernah dimengerti oleh orang lain. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Salah satunya adalah kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Anda percaya nggak bisa lakukan itu? Bisa. Ya. Bukan berarti ketika Anda menjawab gitu Anda arogan, Anda sombong gitu, enggak. Ya. Semua itu ada polanya. Kenapa Anda bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus pernah lakukan? Di sini bukan berarti Anda lebih hebat dari Yesus, enggak. Ya. Tapi kita lihat di sini campur tangan Allah dalam kehidupan Anda itu, termasuk Yesus sendiri. Dia bilang, aku akan melakukannya. Yang melakukan sebenarnya bukan Anda, tapi Kristus yang ada di dalam diri Anda yang akan bekerja di dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Amin. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan ya. Nggak boleh ada orang nyombong, merasa dirinya hebat lebih daripada orang lain. Kalau Anda berhasil, Anda bisa. Ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin. Nah, 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, saudara, kita perhatikan banyak hal yang akan Anda alami, banyak hal yang Tuhan percayakan untuk Anda kerjakan dan lakukan, dan hasilnya wow, keren. Sangat-sangat luar biasa. Sehingga dunia takjub. Wow. Ya. Nah, tapi saudara,
itu bukan usahamu. Ya, bukan usahamu. Bukan hasil pekerjaanmu. Katakan. Kenapa? Dia yang bekerja dalam diri kita. Nah, saudara, saya ingat sekali ya, dulu waktu masih kecil dia, ada lagu Pantai Kusta Kuno. Itu kalau mereka lagi mau bikin acara KKR, kebangunan rohani, pokoknya yang wah mau bikin hal-hal yang supranatural lah gitu ya, melakukan banyak mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Mereka mulai ya sepakat sehati, bergandengan tangan, lalu naikkan sebuah pujian. Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia, tanda heran waktu Allah kerja, kerja di dalamku. Wah ya, dulu ya cuman ikut nyanyi gitu ya. Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Tapi tanpa pengertian. Sebenarnya banyak lagu-lagu Pantai Kusta Kuno itu inti. Gitu loh. Kalau hari-hari ini Bapak Saudara ya, Anda mungkin menyanyi, memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang sekarang dikemas begitu luar biasa musiknya, gitu ya. Tapi kadang-kadang hanya menyentuh di daerah jiwa. Lagu-lagu Pantai Kusta Kuno itu sebenarnya pijakan iman ternyata. Betul ya? Pijakan iman, lagunya simple-simple. Lagunya nggak panjang-panjang gitu loh, tapi kualitasnya ada. Ya untung saudara, saya anaknya pendeta Pantai Kusta gitu loh. Nah 58 tahun yang lalu gitu ya, saya lahir di sana lah. Saya ngerti tentang lagu-lagu itu, kurang lebihnya begitulah. Ya, jadi saya paling nggak pernah tahu tentang lagu-lagu itu. Nah itu mengingatkan, merimain saya lagi. Oh gitu ya, ada yang itu ya, ada yang itu ya. Bilurnya sungguh heran. Asal percaya saja, ya. Semua sakit hilanglah. Simple, betul ya. Nah, salah satu lagu tadi itu, Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Semua itu bukan usahamu. Dia yang bekerja di dalam diri kita, amin. Kita nurut ketika Anda tangkap, Anda mengerti rencana Allah, ya, Allah mau berbuat apa, dan Anda adalah orang yang dipilihnya oleh Allah, Dia menetapkan Anda untuk melakukan itu, akhirnya Anda berhasil, itu bukan usahamu. Dia yang bekerja di dalam diri Anda, betul? Supaya apa? Nggak ada orang yang sombong, merasa dirinya hebat. Ya, saya bilang sama beberapa murid, di RTM ini sekarang tidak mencetak orang-orang hebat. Mencetak orang-orang yang menjadi seperti Yesus. Rendah hati. Ya. Jangan membanggakan diri. Kalau Anda bisa melakukan ini, melakukan itu, jangan terus tepuk dada, hebatkan buah. Itu semua karena saya. Kalau nggak ada saya, mana ada? Umpama gitu ya. Karena banyak orang kadang-kadang begitu ya. Nah, saudara, nggak boleh ya. Tadi ayatnya mengatakan supaya tidak ada orang yang memegahkan diri nih, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Amin. Nah, jenis pekerjaannya sekarang Anda bisa cek. Apakah yang Anda sedang kerjakan itu ya memiliki nilai kekal atau tidak? Ayo saudara ya, apa yang Anda lakukan itu memiliki nilai kekal atau tidak? Kalau nggak memiliki nilai kekal, jangan terus ada di daerah itu.
Nah, ini pilihan saudara. Karena apa? Kita ini sekarang adalah keluarga Allah. Tinggal di dalam rumah tangganya Allah. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi perabot-perabot di dalam rumah Allah itu loh. Jadi di dalam rumah itu kan ada perabot-perabot itu. Nah, perabot itu kadang-kadang ada panci, ada wajan, ada sodek itu enggak ya, ada gayung tuh, ada lapel tuh, ada sapu. Itu alat-alat semuanya. Itu perabot yang ada di dalam rumah, betul? Nah, fungsinya masing-masing. Nah, Anda mau jadi apa? Anda mau jadi keset. Ya, supaya apa? Nama Anda sedikit keren ya. Dari namanya Pak Simon jadi berubah welcome. Keset. Keset itu bahasa Inggrisnya welcome. Welcome, welcome, welcome. Wow, gitu ya. Taruh depan pintu, tapi diinjak-injak orang. Gak enak gitu ya. Wih, gitu ya. Nah, walaupun dari sutra kayak apapun juga, keset itu tetap keset, betul ya. Nah, tetap diinjak-injak saja, ya. Nah, sapu gitu ya, atau kemuceng gitu ya, lah macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi saudara, Anda lihat, bukan hanya itu saja kan perabot di dalam rumah itu. 2 Timotius 2 ayat 21, perhatikan di sini. Anda bisa memilih mau jadi apa di dalam rumahnya Allah ini. 2 Timotius 2 ayat 21, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, Anda mau jadi perabot mana? Mau jadi keset? Mau jadi sapu terus? Ya. Nah, mungkin Anda merasa berjasa. Wah, saya sebagai sapu, kalau nggak ada aku, lantai nggak pernah bersih, gitu ya. Anda jadi orang yang namanya korektor, wah, suka ngorek ya, mengoreksi orang terus gitu ya. Kamu salah, gitu, wah, gitu ya. Nah, itu ya. Ada juga seperti itu, ya. Nah, tapi kita perhatikan, ada perabot yang mulia. Nah, biasanya ditaruhnya itu di etalase rumah Anda. Ya, lemari hias gitu dekat ruang tamu, Anda ditaruh di situ. Ada satu perabot. Ya, nilainya mahal biasanya. Sehingga setiap orang yang datang masuk ke rumah Anda, mereka akan kagum dengan benda itu. Lalu mulai tanya, kamu beli harganya berapa? Ini apa? Ini dari mana? Betul ya? Kenapa? Ini benda mulia. Dipakai untuk tujuan mulia. Anda boleh jadi yang mana? Pilihlah. Kalau Anda bisa jadi yang mulia, ya oke lah. Betul? Nah, dalam gereja kadang-kadang ya, nah mungkin Anda awal-awalnya gabung di sebuah gereja, cukup jadi asyir, jadi kolektan. Jangan terus jadi asyir kolektan terus. Ada yang lebih mulia daripada itu. Apa? Pemberita firman, betul? Anda meningkat. Gak selamanya aku akan jadi asyir di gereja. Gak selamanya aku jadi kolektan di gereja. Betul? Aku nanti harus jadi kayak Pak Pendeta. Bukan menyaingi Pak Pendeta, enggak. Pak Pendeta memberitakan firman. Kapan aku bisa memberitakan firman? Pekerjaan memberitakan firman itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Amin. Dan saya sangat mensupport, sangat mendukung orang-orang yang mulai mengambil bagian ini. Ketika mereka mulai banyak berani berbicara, entah itu kepada saudaranya, kepada muridnya, kepada tetangganya, kepada temannya, saya bilang terus, itu pekerjaan yang mulia. Ya, kenapa? Ada nilai kekal. Orang yang Anda ajak ngomong ketika menerima Kristus dalam dirinya, Anda telah menanamkan ya sebuah meterai di dalam dirinya. Mina itu sekarang mulai berkembang di dalam diri Anda. Dan nanti bisa Anda klaim ketika Anda nanti
ketemu dengan Tuhan. Berapa jiwa yang telah Anda menangkan. Hasilnya ada, nilainya ada. Yuk Bapak Saudara, mulai ya, pertimbangkan, cek. Apa yang sedang Anda kerjakan hari ini? Memiliki nilai kekal atau enggak? Kalau belum, Anda harus pindah. Betul ya? Aku mau. Satu kali saya harus jadi seorang hamba Tuhan. Di sini bukan berarti seorang hamba Tuhan itu harus full timer, tidak, saya bilang. Tapi kalau memang tuntutan, Anda memang banyak pelayanan dan harus meninggalkan pekerjaan sekuler, itu lain hal. Tapi kalau sebelumnya, ya nggak masalah. Kadang-kadang di kantor, di dalam perusahaan, di dalam Anda bekerja, itu bisa dijadikan sebuah ladang dan mimbar Anda ada di tempat itu. Untuk bisa memberitakan firman. Amin. Pekerjaan jenis inilah yang harus kita kerjakan. Dia memanggil, dia memilih kita. Jadi sekarang punya gambaran ya. Diubah menjadi serupa dengan Yesus itu apa sih? Jenis pekerjaan yang Anda kerjakan itu sama nggak kayak Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Yesus nggak peduli dengan perutnya, enggak. Yang diperdulikan apa? Mereka harus kenal Bapak. Aku harus memberitakan Bapak itu kepada mereka. Memperkenalkan Bapaknya kepada semua orang. Itu misinya Yesus. Nah, misi yang sama harus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, nanti Anda akan dilatih pula oleh Roh Kudus, ya. Oleh Roh Kudus. Untuk menyadari bahwa sebenarnya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu bukan Anda sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam Anda. Dan itu seperti dahulu Tuhan bekerja, tapi dia sadar yang bekerja di dalam dirinya adalah Sang Bapa sendiri. Nah, coba Anda lihat beberapa ayat ini, saudara. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, sekarang kalau saya tanya, kalau saudara, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, siapa yang menyembuhkan orang sakit? Bukan Yesus. Bapak, betul? Ketika Yesus 3 kali membangkitkan orang mati, siapa yang membangkitkan orang mati? Bukan Yesus. Bapak yang membangkitkannya. Anak hanya memperagakan. Nah, pekerjaan di alam roh dikerjakan oleh Bapak, pekerjaan di alam materi dilaksanakan oleh Yesus. Makanya firman itu harus menjadi materi, menjadi daging untuk merealisasikan apa yang sudah terjadi di alam roh. Itu namanya bekerja di alam roh. Ada yang menggarap di alam roh, ada yang mengerjakannya, merealisasikannya di alam materi. Kadang-kadang kita ini hanya bertugas untuk merealisasikan apa yang sudah terjadi di alam roh saja. Nah, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, yang kita lakukan itu sebenarnya nggak berat. Karena bukan Anda yang melakukannya. Yang melakukannya adalah Yesus yang ada di dalam diri Anda. Nah, untuk belajar ini nggak bisa seperti membalik tantangan. Karena apa? Dogma yang selama ini diajarkan itu beda. Kamu. Bukan. Dia yang melakukannya. Untuk merombak mindset seperti ini nih, ini melawan arus. Tapi lambat laun nanti Roh Kudus akan memberikan penjelasan kepada Anda dan Anda bisa mengerti. Semua terjadi karena Dia yang melakukannya. Amin. Bukan saya yang mengerjakannya. Sehingga tidak ada yang membanggakan diri. Nggak ada yang nyombong. Amin.
Nah, Matius 10 ayat yang ke-8. Memang ada ayat ya yang menjadi tugas yang disebut 5 komando. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma. Ayat lainnya, Yohanes 14:12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi perintah di dalam Matius 10 ayat 8, ini sebenarnya ada hubungannya dengan Yohanes 14:12. Anda boleh melakukan semua apa yang pernah ditugaskan Tuhan. Bahkan lebih besar boleh. Tapi siapa yang melakukan? Apapun yang kamu minta dalam namaku, ketika Anda mendoakan orang sakit kan dalam nama Tuhan Yesus, betul? Minta dalam namanya, siapa yang melakukan? Dia yang melakukannya. Supaya Bapak dimuliakan di dalam Nana. Amin. Nah, kurang percaya, bimbang, ragu, itu yang membuat imajinasi Anda tidak pernah mampu mencipta sesuatu dengan jelas. Hanya melalui latihan yang berulang-ulang dan rema yang hidup yang membuat Anda benar-benar pindah dari daerah mustahil ke daerah tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, terus Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi kamu. Gak ada yang mustahil. Lukas 17:6. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, saudara, Anda bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat itu kan? 1 Korintus 3:21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia maupun mati, ya. Dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya milikmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, ya. Dan Kristus adalah miliknya Allah. Nah, kita miliknya Kristus, Kristus miliknya Allah. Jadi ini sebenarnya hierarkinya seperti itu, ya. Nah, terus kita perhatikan bagaimana Tuhan dapat berkata bahwa Anda dapat memindahkan gunung maupun pohon-pohon dengan memerintahkan mereka pindah. Bahwa Anda membangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang dia telah lakukan. Bagaimana Paulus ya bisa berkata segala sesuatu adalah milikmu, baik rasul-rasul di dunia, hidup, mati, waktu sekarang, dan yang akan datang. Jawabannya ya. Nah, itu terjadi karena posisi Anda telah dipulihkan menjadi anak Allah. Anda sekarang adalah penguasa semua ciptaan itu bersama Tuhan Yesus. Ingat pelajaran damai sejahtera Sang Pencipta. Semua tinggal bergantung kepada kemauan Anda untuk memindahkan kesadaran Anda dari manusia biasa menjadi kesadaran sebagai keluarga Allah. Kita ini keluarganya Allah. Percayalah, Anda dalam proses dijadikan seperti Yesus. Semata-mata karena yang bilang begitu adalah Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Allah, Bapa yang utama adalah mengubah Anda menjadi seperti Yesus, seperti anaknya. Ya, Yesus, dan dalam proses itu Anda dilatih untuk bekerja seperti Tuhan Yesus. Dan pada waktu bersamaan, membawa orang lain masuk juga ke dalam proyek Allah Bapa untuk menjadikan mereka juga seperti Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya itu ya. Nah saudara, semua yang ada di sekitar Anda yang disebut alam semesta ini,
sebenarnya hanya dekorasi saja. Ya. Alam semesta ini dengan segala gejolaknya, situasinya, kondisinya, itu hanya dekor, ya, dekorasi. Nah, kalau ada panggung, ya, lalu ada drama atau ketoprak atau apalah gitu, konser gitu ya. Nah, itu gedung panggungnya itu kan nggak polosan gitu. Sekarang sudah pakai apa? Oh, alat-alat canggih sekarang ya, pakai lighting semuanya sekarang. Kalau dulu pakai korden-korden, ya, nah ditarik itu sampai berapa lapis gitu nanti menggambarkan oh ini orang sedang di laut, ini sedang di gunung, ini sedang di rumah, itu lukisan-lukisan ya. Nah di apa namanya kain yang digulung itu dibuka seperti itu. Oh, sekarang pakai lighting ya, wah sekarang gampang sekali, ya. Tinggal apa? Wow muncul sekali dan luar biasa, ya. Nah itu yang disebut dekor. Semua yang Anda lihat di sekitar Anda itu tak lain tak bukan hanya dekorasi. Anda tahu kalau sudah selesai dekornya diturunkan nggak? Diturunkan. Yang mendapat penghargaan bukan dekornya, ya. Nah, pemain-pemainnya yaitu Anda dan saya yang masuk terlibat dalam rencana Allah itu. Nah, sadari dengan sesungguhnya bahwa tujuan Allah Bapa yang terakhir dengan dunia ini adalah memperoleh sejumlah besar manusia-manusia yang telah dipilihnya dan dipanggilnya, dibentuknya dan disempurnakannya menjadi seperti Yesus. Bila tujuannya telah tercapai, maka langit lama dan bumi lama ini akan dilenyapkan di dalam api yang menghanguskan. Berikut semua makhluk yang tidak memenuhi syaratnya itu. Karena semua ini hanyalah dekorasi, panggung, sandiwara. Ya. Nah, skenario sudah dibuat oleh Allah Bapa. Anda dilibatkan, Anda lolos seleksi, ya. Anda boleh menjadi pemeran, aktor dan aktrisnya di dalam panggung sandiwara di dunia ini. Dan semua yang ada di sekitar Anda tak lain tak bukan hanya dekorasinya. Nah, mungkin saudara ya, dekorasimu adalah orang-orang di sekitarmu yang nyinyir terus. Pak, dekor kok orang yang nyinyir. Ketika peranmu sudah selesai, engkau muncul, karakter Kristus muncul dalam dirimu, si nyinyir sudah nggak dipakai lagi, amin. Sebelum kamu berubah, kayak Yesus, si nyinyir itu terus jadi dekormu. Nah sekarang mulai ngerti ya, kenapa ya lingkungan saya seperti ini. Nah, di sini jangan terus Anda hanya berfokus siapa salah, gua salah atau dia salah. Ya semua benarnya nggak ada yang salah. Halo ya, karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Sekali yang penting, dalam segala situasi, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan semua itu terjadi supaya saya lebih cepat untuk berubah. Amin. Mulai berpikir seperti itu. Ya. Kenapa ini terus terjadi perkara ini? Kenapa orang-orang model begini muncul terus dalam kehidupan saya? Ada sesuatu yang harus diubah dalam hidupmu. Ketika engkau mulai berubah, dekornya nggak dipakai lagi. Nanti nggak muncul lagi orang-orang seperti itu, amin. Jangan sampai Anda datang ke bengkel lalu bilang, Pak tolong tengking Pak, orang kayak begitu, gitu. Bilang, jangan, itu dekor yang bagus loh. Itu dekor yang bagus loh buat kamu. Lihat dong, amin. Gak ada yang amin, amin. Ya saya aja yang amin. Dekor namanya, amin. Ada yang berpikir mungkin dekornya itu, wah sesuatu ya, hiasan, berkat, lukisan, wah itu dekor. Gitu ya. Ternyata kadang-kadang dekornya kan begitu juga. Betul? Coba saudara ya, kalau Anda di dalam panggung gitu ya, untuk menunjukkan bahwa aktor itu orang pemberani. Apa sih saudara? Dekornya apa?
pasti situasi, suasana yang serem, bukan? Banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Banyak gangguan-gangguan, mungkin preman datang tuh ya. Tapi dia bisa menang, betul ya? Dari segala situasi ini. Tapi kalau nggak ada dekor yang seperti itu, orang nggak bisa melihat kehebatan daripada aktor itu, bukan? Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu yang kelihatannya dalam tanda kutip buruk, jahat, berseliweran di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan Anda bisa muncul sebagai emas yang murni. Amin. Hidup Yesus itu munculnya di situ. Bukan saat Anda happy, happy, ya, happy, ya. Bukan. Saat suffering, saat penderitaan itu datang. Yesus disempurnakan, jalannya cuma satu. Melalui penderitaan itu. Hidup Yesus muncul kadang-kadang ada di daerah ini. Jadi kalau ada penderitaan jangan cepat-cepat ditengking. Anda pelajari dulu ya. Apakah ini dekorasi yang Tuhan sedang taruh di sekitar saya. Supaya saya bisa muncul sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oke, saudara ya. Oke. Lalu, ia akan membawa anak-anak Allah yang serupa dengan Yesus itu, semua untuk hidup bersama di dalam langit baru dan bumi baru, dan bertumbuh lebih lanjut di sana. Jadi ketika kualitasmu naik, diubah menjadi seperti Yesus, Anda boleh melanjutkan nanti ke babak kehidupan berikutnya. Saudara, dunia lama hanyalah tempat persemaian, tempat menabur benih, lalu diseleksi. Yang memenuhi syarat akan dipindahkan ke tempat bertumbuh sesungguhnya, yakni nantinya yang disebut langit baru dan bumi baru. Coba lihat dua ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 10-12. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Ada penekanan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala-nyalanya. Amin. 2 Petrus 3:13. Tetapi sesuai dengan janjinya, perhatikan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Wow, ya. Saudara, ada janji Allah. Mereka yang mengerjakan pekerjaan Allah nanti boleh dibawa kepada satu tempat yang namanya langit baru, bumi baru, ya. Nah, saudara, kita akan tutup dengan proyek Allah Bapa itu apa sih sebenarnya? Bila kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, di situ Anda akan menemukan ada kalimat yang tidak pernah kita ketahui, tetapi harus diucapkan juga. Ya, bila kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, ya doa Bapa kami itu terkenalnya. Ini namanya bukan doa Bapa kami, judulnya doa Tuhan Yesus. Ada kalimat yang tidak pernah kita ketahui, tetapi harus diucapkannya juga. Perhatikan Matius 6, 9-10. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, ada satu kata di sini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertanyaannya, menurut Anda, kehendak Bapak yang harus terjadi di bumi itu kehendak yang mana?
Ini yang kadang-kadang membuat kita bingung. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pertanyaannya, kehendak yang mana? Kehendak tentang apa? Sehingga kehendak Bapak yang harus terjadi dalam bumi itu yang mana? Nah, sekarang hal itu menjadi jelas. Ternyata kehendaknya adalah agar sebanyak-banyaknya manusia yang diciptakannya melalui anaknya ini mulai mengasihi dia. Karena dia ingin menjadikan mereka serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini adalah proyek Allah Bapa yang terbesar. Yang harus terjadi besar-besaran di muka bumi. Kalau ada orang yang masih bingung mencari proyek demi nafkah untuk hidupnya, mulai mengerti bahwa Allah Bapa punya proyek seperti ini. Mereka yang mau melamar pekerjaan ini kepada dia, pasti segera diterima. Amin. Siapa yang lagi nggak ada kerjaan, yang lamar sana, ngelamar sini. Nah, sekarang ada tawaran dari surga. Kalau Anda mau melamar, Bapak dengan senang hati, dia akan rekrut Anda. Ya, nah pekerjaan apa? Pekerjaan membawa orang untuk bisa semakin mengasihi Bapaknya. Makanya disediakan fasilitasnya tadi. Kebaikan-kebaikan Allah itu mau dinyatakan kepada mereka. Kalau Anda menjumpai orang yang sedang punya beban berat, Anda bisa menyelesaikan, bisa mengangkat beban mereka itu sehingga mereka boleh mendapatkan kelegaan. Dengan cara itu mereka boleh melihat, boleh mengenal, ada Yesus, ada Bapa di dalam dirimu. Kalau engkau menghadapi orang yang sedang sakit, bilur Yesus disediakan, Anda bisa menyembuhkan orang itu, betul? Sehingga orang bisa merasakan kasih Tuhan kepada mereka. Setelah mereka merasakan kasih Tuhan, bawa mereka orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan itu untuk mengasihi Tuhan sekarang. Amin. Nah, untuk mengasihi Tuhan, follow up mereka. Kalau mereka sudah sembuh, jangan ditinggalin tok. Bimbing kerohaniannya. Anda menjadi mentor mereka. Sampai Anda bisa melihat mereka bertumbuh dan hatinya mulai melekat kepada Allah. Mulai mengasihi Tuhan. Sampai mereka bisa nyanyi sendiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mulai, I love you, I love you, I love you. Tuhan, aku mengasihi. Kalau dia sudah mulai jatuh cinta dengan Yesus, Anda mulai bimbing yang lainnya lagi. Jadi kita punya tugas membuat banyak orang mulai jatuh cinta sama Yesus. Amin. Mulai mengasihi Bapak dengan segenap hatinya. Nah, saudara, ini proyek yang sedang dijalankan, yang harus terjadi. Ya, nah, kita lihat sekarang. Apa bentuk proyeknya ya? Memberi dirimu diubah dulu, secepat-cepatnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan juga belajar membawa orang lain bergabung untuk diubah menjadi seperti Yesus juga. Nah, amin. Ini penting. Jangan takut, saudara. Ketika Anda masuk dalam proyek ini, proyek maha besar ini dibiayai oleh Bapak Surgawi dengan segala kelimpahannya. Dia akan menyediakan segala dana ya dan berbagai usahanya yang tak terbatas agar hal ini terjadi. Anda tak perlu keluar modal apa-apa, sebaliknya Anda akan dijadikannya ahli waris dari seluruh ciptaannya. Wow, keren ya. Masuk dalam proyeknya Bapak. Dia yang punya proyek, dia juga yang akan keluarkan dananya, semuanya. Karena dia juga bekerja di dalamnya. Karena dia mau proyeknya harus jadi, harus berhasil. Amin. Oke Bapak Saudara, jadi hari ini kita sudah mentuntaskan. Ya, ditentukan dari semula.
itu maksudnya seperti ini. Amin. Besok kita akan lanjutkan ya. Bagaimana kita hidup dalam dua alam ya. Hidup dalam dua alam temanya besok. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.